Shalom dan puji Tuhan atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga hari ini kita boleh bersama lagi di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat, pelajaran yang ke-9 yang bertajuk Konflik Kosmik. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat kami pada minggu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, tajuk Sekolah Sahabat kita pelajaran ke-9 yaitu konflik kosmik. Yang menjadi pertanyaan ialah, apa itu konflik kosmik? Apa kaitan hal ini dengan kita? Ayat hafalan di dalam Kejadian 3 ayat 15 mengatakan, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, di screen kita adalah ayat Alkitab yang boleh membantu kita di dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat kita pada minggu ini. Dan ada baiknya kalau kita mengambil waktu untuk membacanya ya. Pendahuluan Sekolah Sahabat. Kita menyebut konfrontasi antara Tuhan dan Satan, antara pencipta dan makhluk yang tidak puas hati dengan pemerintahannya sebagai konflik kosmik. Dengan pemberontakan ini, satu konsep baru muncul dalam alam semesta, yaitu kejahatan. Kehadiran ular yang menipu di Eden menunjukkan bahwa kejahatan sudah wujud sebelum pelanggaran Adam dan Hawa. Meskipun Tuhan boleh saja menghancurkan Satan dan pemberontakannya sejak awal, Dia tidak melakukannya. Mengapa Tuhan masih membiarkan kejahatan wujud? Bagaimanakah Tuhan menunjukkan kasih-Nya dalam cara yang paling baik, dengan menghancurkan kejahatan atau dengan mengizinkannya? Sahabat yang dikasihi, di screen kita adalah 3 atau dan untuk membahas pelajaran kita pada minggu ini, kita akan membagikan kepada 5 bahagian atau 5 tajuk yang seperti yang tertera di screen Anda. Kita masuk di tajuk yang pertama, yaitu seorang musuh telah melakukan ini. Nah, yang menjadi pertanyaan, siapa musuh itu? Apa yang telah dia lakukan? Matius 13 ayat 27 mengatakan, Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Nah, melalui perumpamaan ini, Yesus dengan jelas menjelaskan sifat konflik ini dan penyelesaiannya yang terakhir. Dan kita boleh baca keseluruhannya dalam Matius 13 ayat 24 hingga 30. Yang pertama, Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan sempurna, tetapi seseorang menaburkan benih kejahatan. Kedua, satu-satunya yang bertanggung jawab atas kejahatan adalah Dia yang menaburkannya. Ketiga, pencipta kejahatan dikenali sebagai musuh Tuhan, yaitu Satan. Keempat, para malaikat yang tidak memahami sifat kejahatan ingin membasminya. Kelima, Tuhan tidak mahu mengakhiri kejahatan sebelum ia difahami sepenuhnya. Keenam, Tuhan mengizinkan kejahatan berkembang supaya tiada keraguan di antara anak-anaknya. Yang ketujuh terakhir, akhirnya tiba waktunya untuk membasmi kejahatan, penciptanya dan semua yang berpegang kepadanya. Matius 13 ayat 30b. Nah, di screen kita ada 3 pertanyaan yang kita boleh bahas atau bincang di dalam kelas Sekolah Sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang kedua, yaitu asal-usul kontroversi di bumi. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana kontroversi di bumi itu bermula? Kejadian 3 ayat 4 hingga 5 mengatakan, Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, adakah Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dengan kecenderungan terhadap kejahatan? Setelah menciptakan dunia dan segala isinya, Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa
apa yang telah diciptakannya adalah sangat baik. Ini tentunya termasuk Adam dan Hawa. Nah, setelah berjaya mendapatkan kepercayaan Hawa, Satan, si ular tua itu, menimbulkan keraguan tentang sifat Tuhan. Dia berkata kepada kamu bahwa kamu akan mati supaya kamu merasa takut dan supaya kamu tidak menerima pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, seperti menjadi sama seperti dia. Saudara, inilah kata-kata atau inilah penipuan si Satan, si ular tua itu. Kini Hawa menghadapi dilema. Siapakah yang harus dipercayai, Tuhan atau ular itu? Dilema yang sama yang harus dihadapi oleh setiap malaikat. Inilah akar sebenar pada konflik kosmik ini. Meskipun Adam dan Hawa membuat pilihan yang salah, Tuhan tidak meninggalkan manusia. Dia berjanji bahwa Yesus akan menghancurkan Satan dan mengakhiri konflik ini. Karena Dia, kita boleh memiliki harapan. Karena Tuhan, kita boleh memiliki harapan. Dan di screen kita ada 4 pertanyaan yang kita boleh bahas atau bincang di dalam sekolah sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang ketiga, yaitu asal-usul kontroversi di sorga. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana kontroversi di sorga itu bermula atau muncul atau tercetus? Yehezkiel 28 ayat 15 mengatakan, engkau tak bercelah di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Nah, adakah Tuhan menciptakan makhluk yang jahat? Yehezkiel 28 memberikan penjelasan tentang sifat setan ketika dia diciptakan. Gambaran kesempurnaan, penuh kebijaksanaan, cantik sempurna, permata menghiasimu, guru musik, kerubim penjaga, berjalan atas baru, berapit, sempurna. Nah, makhluk yang sempurna ini secara misteri telah berdosa dan akhirnya diusir dari sorga. Alkitab hanya memberitahu kita bahwa kesombongan telah menyesatkan hatinya dan dia memutuskan untuk memfitnah Tuhan serta menobatkan dirinya sebagai penguasa baru alam semesta. Nah, di screen kita ada 3 pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita nanti. Nah, tajuk yang keempat yaitu jika engkau menyembah aku. Nah, bagaimana Yesus menghadapi cobaan setan ini? Lukas 4 ayat 6 hingga 7 mengatakan, kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruh itu akan menjadi milikmu. Nah, di sebalik delusinya tentang kekuasaan, Satan tidak mempunyai peluang melawan Tuhan yang Maha Kuasa yang jauh lebih unggul daripadanya. Namun, keadaan berubah ketika Tuhan menjadi manusia. Sekarang, dalam beberapa aspek, Yesus lebih rendah daripadanya. Satan juga mendapatkan apa yang telah dinafikan kepadanya di sorga, yaitu penyembahan. Dia tidak dapat menyesatkan Yesus dengan memberinya makanan seperti yang dilakukannya terhadap Hawa. Dia juga tidak dapat menyesatkannya dengan menghasutnya kepada keangkuhan, satu gambaran wataknya sendiri. Akhirnya, Yesus juga menolak serangan secara langsung. Jika engkau menyembah aku akan memberikan kembali apa yang engkau datang untuk peroleh. Lukas 4 ayat 6 hingga 7. Nah, Yesus memenangi pertempuran dalam konflik ini dengan senjata yang tersedia untuk kita. Dan kita harus menggunakannya seperti yang dilakukannya. Yaitu apa? Senjata Alkitab. Nah, di screen kita ada 2 pertanyaan yang kita boleh bahas, bincang di dalam sekolah sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang kelima terakhir, yaitu sifat pada konflik kosmik. Nah, pertanyaannya ialah, apa sifat konflik itu sebenarnya? Yohanes 8 ayat 44 mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab
ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, konflik ini adalah pertikaian mengenai sifat Tuhan. Adakah Tuhan itu penuh kasih atau adakah dia seorang diktator yang bertindak sesuka hati? Adakah hukum yang Tuhan tetapkan bagi kita lahir daripada kasih-Nya atau sekadar usaha untuk mengekalkan kuasanya atau ciptaannya? Iblis, yaitu si musuh, telah memfitnah Tuhan. Senjatanya yang paling ampuh dalam konflik ini ialah dusta. Namun dustanya begitu halus sehingga bahkan malaikat dengan tahap intelek mereka yang luar biasa tidak dapat membezakannya daripada kebenaran. Strategi setan adalah mempamerkan sifatnya sendiri mengatasi Tuhan dengan menggambarkan Tuhan sebagai seorang yang mementingkan diri, menindas, menipu, pendendam, dan kejam, dan nampaknya dia cukup berjaya di dalam dunia kita. Nah, konflik kosmik ini bukanlah peperangan fisikal. Ia berkaitan dengan kepercayaan. Nah, siapakah yang akan kita percayai? Dia yang hanya ingin membinasakan kita, atau dia yang karena kasih-Nya telah menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan kita? Di screen kita ada satu pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita. Pena Inspirasi juga menjelaskan, meskipun telah diputuskan bahwa dia tidak boleh lagi tinggal di sorga, kebijaksanaan yang tak terbatas tidak menghancurkan setan. Oleh karena hanya pelayanan yang lahir dari kasih yang dapat diterima oleh Tuhan, kesetiaan makhluk ciptaannya harus berlandaskan keyakinan terhadap keadilan dan kebaikannya. Penduduk surga dan dunia-dunia lain yang belum bersedia untuk memahami sifat atau akibat dosa tidak akan dapat melihat keadilan dan belas kasihan Tuhan dalam pemusnahan setan pada waktu itu. Jika dia segera dihapuskan dari kewujudan, mereka akan melayani Tuhan karena takut dan bukan karena kasih. Kejahatan harus dibiarkan berkembang hingga mencapai kematangannya demi kebaikan seluruh alam semesta sepanjang zaman yang tiada akhir. Kejahatan mesti dibiarkan matang agar keadilan dan belas kasihan Tuhan serta ketidakberubahan hukum-Nya dapat selamanya diletakkan di luar segala keraguan. Dari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini kita boleh menyimpulkan. Pertama, konflik kosmik adalah pertikaian mengenai sifat Tuhan. Setan telah memfitnah Tuhan, menggambarkannya sebagai kejam dan menindas. Sedangkan Tuhan adalah kasih. Perjuangan ini bukan peperangan fisikal tetapi pertempuran mengenai kepercayaan di mana manusia dan malaikat harus memilih siapa yang akan mereka percayai. Kedua, Tuhan mengizinkan kejahatan berkembang untuk membuktikan keadilan dan belas kasihan-Nya. Jika Satan dimusnahkan serta-merta, makhluk ciptaan lain akan melayani Tuhan karena takut dan bukan karena kasih. Dengan membiarkan kejahatan menjadi matang, seluruh alam semesta akan melihat akibat dosa dan kebenaran hukum Tuhan tanpa gangguan. Ketiga, Yesus mengalahkan setan dengan firman Tuhan. Nah, pada saat Yesus menjadi manusia, setan mencoba menyesatkannya seperti yang dilakukan terhadap Hawa. Namun, Yesus menolak semua tipu muslihat setan dengan kuasa firman Tuhan. Ini mengajarkan kita bahwa Alkitab adalah senjata utama dalam menghadapi pencobaan dan memahami kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau hadir bersama dengan kami sementara kami mempelajari pelajaran sekolah sahabat kami. Inilah doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah mendengar, menyempurnakan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.